jadi silau begini. Nih Bunda Harmoni. Ya, kok enggak? Apa malah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Fasalamullahi alal hadi wal kaunu yuradidu amina. Buang. Nih buang. Kayak gini buangnya. Rohala siddiqu anid dari fi suhbati khairil abrari. Rohala siddiqu anid dari fi suhbati khairil abrari. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, mala'ad dunya bil adwari. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Fasalamullahi alal hadi wal kaunu yuradidu amina. Allahu takaffala yahmihi wa aliyu asbaha yafdihi. Allahu takaffala yahmihi wa aliyu asbaha yafdihi. Wa bisiril qawmil asrari, wa bisiril qawmil asrari.
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يرادد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga untuk Kak Komala, Bunda Harmoni, Umi Mawada, sahabat-sahabat teman-temanku yang ada di sana di rumah kediaman masing-masing. Sedang apakah kegiatannya sore hari seperti ini? Mungkin ada yang sambil ngeteh ngopi ya. Ada yang mungkin lagi bikinin teh kopi buat pelanggannya. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu ibtihajan salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fatrabu ya ahlal mathani fahazarul yumni gharrad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بجمال فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك salawatullah alaika. Walana al-bushra bisa'adi mustamirri laysa yanfad haythu utina ata'an jama'a الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات جل أن يحصره العار إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور الشهد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ببلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaman. كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RPS dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, dari Sumatera Selatan sampai Sumatera Utara, dari mana lagi? Dari NTT sampai NTB, ya kan? Dari mana lagi? Semuanya di seluruh Indonesia, khususnya di seluruh dunia umumnya. Baik, seperti biasa kita buka pertemuan kita di acara belajar bersama sahabat Al-Fatihah RPS. Kita buka dengan membaca bacaan basmalah, diikuti sholawat 3 kali bersama-sama. Bisa kita mulai bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, ada. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jadal Husaini, marhaban, marhaban. مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. Iya, mohon maaf. Kak istrinya sambil ngomong. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum sahabat-sahabat di atas dan di komal semuanya. Kok nggak ada suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah ngopi Mbak Kung? Alhamdulillah belum Bunda. Belum 2 gelas? Apa belum 3 gelas? Belum. Saya nggak keduanya. ditanya Mbak Kung udah ngopi apa belum. Iya, Ya, biasanya satu-satu suka dulu kopi lah. orang tua. Bang Rijal mah pasti udah. Bang Rijal udah kan? 4 gelas. Nah, itu gelasnya udah kosong. Oke ya, narasumber kita hari ini itu ada Bang Rizal sama Kak Romi ya. Ini 1628. Barakallah, terima kasih Kak Lydia. Kita sambil mengkondisikan dulu yang ada di Komal ya sahabat-sahabat. Kak isi lagi ya. Sambil semuanya terlihat siap dulu. Biasanya kalau terlihat siap sahabat-sahabat ini on cam ya kan. Tapi agak pipit. Kak Komala. Gimana kalau dijadiin itu apa? Pantun. Kak pipit, Kak Komala. Mata sipit siapa yang punya? Kak Pipit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Rizal, Bang Rahman. Nah, gimana jadiin pantunnya? Ayo. Bang Rizal, Bang Rahman. Gimana itu? Kamu jangan nakal, Susah. harus budiman. Enggak. Harusnya zal, hazal, nah, terus man kayak gitu. Oke lah ya, kita sambil nunggu Kak Aliana bila Kak Romi nih. Nah, Kak Romi macam mana nih Kak Romi nih? Dia nunggu Juliet, Kak Rominya lagi nunggu Juliet. Kita dengarkan lagi. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai sibuk dengan harta dekat neraka.
lupa mentaati perintahnya. Kita Dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Jika Kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini, di penjara terkurung dalam bumi, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghindari siksa kubur yang amat pedih? Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Jika Engkau sibuk dengan dunia, tersesat hidup di petunjuk jalan surganya, di akhirat semua tiada guna, hanya amal-amal ibadah. Bisakah kau mengharapkan ke surga hanya dengan dunia? Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Kita Terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Lalai gara-gara urusan dunia, ya, mendekatkan kita ke neraka. Ngeri sekali gara-gara dunia. Ya, dunia itu kadang indah,
emang indah dunia itu ya, apalagi kalau kita ikuti. Jaringanku macet-macet. Oh iya, enggak tuh, enggak ada merah di sini. Enggak ada merah, Kak. Ini kok enggak ada kertas kosong ya? Yuk, kertasnya udah keisi semua. Kertasnya enggak ada kertas. Sahabat-sahabatku semuanya, semangatnya mana? Insya Allah. Kak Faisal yang ada di bawah, semangatnya mana? Malaysia. Umi Mawadah, Sulawesi, semangatnya mana? Ya, semangatnya mana? Mana-mana semangat. Semangat aja, alhamdulillah. Semangat aja, semangat banyak, semangat banget, semangat doang. biasa. Semangat Taiwan luar hadir, selalu semangat Oh. berselawat. Masya Oh, Allah. Taiwan hadir. Itu Taiwan yang hadir radio apa asli? Masuk enggak? Oh, Mama ini Bunda Aris deh. Ini kayaknya Bunda Aris. Ini yang namanya Mama, bener nggak sih? Masuk nggak Neng? Soalnya manggilnya Neng, itu Bunda Aris. Oh alah. Masuk Bunda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Isti ingin yang ada di Komal, sahabat-sahabat semuanya satu-satu memperkenalkan siapa dan dari mana. Mungkin ada admin dan juga misalkan admin dan juga narasumber kali ini, mungkin pengawal RPS dan juga narasumber kali ini, atau tim RPS, namanya siapa, kayak gitu, dari mana lah ya. Pokoknya ada 2, terserah mau nyebutinnya apa. Misalkan Harmoni dari Surabaya, berarti kan 2. Misalkan Umi Mawadah sebagai Umi Mawadah sebagai narasumber, nah berarti 2, atau Umi Mawadah sebagai narasumber dan admin misalkan kayak gitu. Boleh. Baik, kita mulai dari pengawal RPS. Silakan pengawal RPS. Dia ngobrol tapi denger ya, aneh pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal dari NTB. Di sini saya sebagai hari ini sebagai narasumber dan juga pengawal Rom Pemburu Syafaat. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut Ustadz Rahman. Nah ini nggak tahu ini lagi fokus sama ngaji apa sama hafalan apa sama, tapi nggak kedengeran. Biasanya Ustadz Rahman pakai headset ya. Ustadz Rahman, oh Ustadz Rahman, Ustadz Rahman, oh Ustadz Rahman, nggak denger ya sudahlah. Oh, Ustaz Rahman. Assalamualaikum. Itu Lagi pintunya. wirid, ya oke lah nggak apa-apa. Ada satu yang wirid biar kita itu aman dari bala dan fitnah, mara bahaya, nggak apa-apa. Yang satu masih wirid. Siap Umi Mawadah, silakan Umi Mawadah. Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Umi Mawadah. Saya di RPS biasa berperan sebagai narasumber dan juga admin. Terima kasih, saya dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Salam kenal semuanya. Siap, salam kenal kembali Umi Mawadah. Yeay. Kak Isti mau nyalain yang tepuk tangan. Tepuk tangannya kalau yang soundcard ini nggak bisa diberhentiin atau dikecilin. Kan ada yang cuman tepuk-tepuk semau kita, begitu pencet mati. Ini nggak bisa, harus selesai. Selanjutnya yang biru-biru ya kan, biru-biru senyum manis. Kita pengen tahu dari mana. Samping Umi Mawadah, boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Komalasari, asal dari Ciamis, Tai Bogor. Terima kasih, salam kenal semuanya.
Terima kasih kembali Kak Komalasari, stay Bogor. Berikutnya akun yang namanya Mbah Kung dari mana? Monggo silahkan Mbah Kung, yang nggak kelihatan wajahnya malah tambah penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Mbah Kung dari Surabaya, tepatnya dari Jombang. Di sini saya Surabaya, Jombang. iya bagian dari RPS, terutama di offline Bunda Isti, bagian dapur. Siap. Wih, dapur. Terima kasih. Bagian dapur. Iya, bagian dapur. Menyiapkan Oh, iya. konsumsi. Wih, udah keluar belum? Kopi tehnya udah keluar belum, Mbah Kung? Rasa-rasanya ini kok kayak nggak apa, kering ini leher saya ini. Iya, nanti kalau Bagian sudah mau konsumsi. ngantuk. Nggak jadi ngantuk, Mbah Kung. Terima kasih Mbah Kung dari Surabaya, tim offline, mewakili ya. Bunda Harmoni juga sebagai mewakili dari tim offline dan online sahabat RPS. Belum dibuka mute-nya tuh Bunda. Udah dapat banyak, belum dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmoni 36 sama kayak Bakung, bagian belakang itu. Bagian masak. Bagian belakang, banyak banget bagian belakang. Nanti dulu Kak Romi, ditutup dulu ya Kak Romi. Suaranya itu mantul. Nanti ya. Iya, bagian belakangnya banyak banget, tapi belum keluar satu pun gelasnya, piringnya. Macam mana sih Bunda? Ayo. Pertanggungjawabkan. Gasnya habis, Kak. Oh, tabung gasnya habis. Siap, selanjutnya Kak Pipit. Nah, nggak kelihatan wajahnya, kemana ini Kak Pipit nih? Silakan Kak Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Jawa Barat Indramayu, Taiwan. Nama saya Pipit. Kenapa Kak Pipit jadi kayak di atas panggung gitu Kak Pipit? Perkenalkan, saya Pipit dari Indramayu. Saya tinggal di Taiwan. Ya, sip, oke Kak Pipit. Bagian Keren. cuci piring, guys. Ya Allah, lagi cuci piring aja bisa ya modelnya kayak di atas panggung. Gimana kalau di atas panggung beneran coba? Nama saya Pipit, saya tinggal di Taiwan, dari Indramayu. Makasih Kak Pipit, lanjut Kak Romi, silakan. Kita memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Suaranya kecil, wabarakatuh. Mas Romi. Oh iya, kecil suaranya loh. Koci bana. Suaranya kecil. Oh, bukan kecil lagi, ndelep. Kelelep. Suaranya enggak, ya kecil banget. Kalau nggak pakai headset nggak kedengeran Kak Romi. Oh iya. Siap Kak Andre, Masya Allah. Saya Rudi atau dipanggil Romi. Saya stay di Tangerang, asli dari Jawa, Sumatera. Oh, aku tahu Kak Romi itu pakai headset, jadi suaranya luar nggak denger, tapi suaranya jadi kecil, kita dengernya. Kalau sekarang dicopot headsetnya, pasti suaranya Kak Romi gede, tapi suara motornya juga gede. Ah, tuh kan? Nah, itu suara apa itu motor ya? Iya, motor Terus kan kenapa- di pinggir jalan. Habis itu suaranya Kak Isti mantul-mantul gitu kan? Mendingan Iya. kalau mantulnya mantap betul nggak apa-apa. Mantulnya jadi kayak ituan. Ya udah Kak Romi yang ya senyamannya aja gimana? Oke. Nanti kita langsung saja ya. Kita langsung saja ke ya udah dicolokin lagi Kak Romi.
colokin lagi suaranya, nggak enak ini. Jadi 10. Siap. Masya Allah. Enggak, ini rame banget di sini. Nah, tuh kalau dicolokin jadi, tapi suaranya Kak Romi jadi kecil. Oke, dengan tema yang berbeda hari ini tentunya ini udah jalan ke minggu kedua, insya Allah kita belajar bersama, berdiskusi, tanya jawab, menguraikan daripada tema tentang Al-Fatih RPS, bagaimana kita bisa belajar bersama-sama dalam mengistiqomahkan sholawat, bagaimana kita bisa belajar bersama-sama saling mengingatkan jika kita naik turun semangat kita Pak, bukan dipanggil sih, kita persilahkan dari narasumber Bang Rizal sebagai pengawal RPS. Silakan Bang Rizal untuk menguraikan materi daripada tema. Jangan lupa temanya nanti juga disebutkan. Waalaikumsalam Kak Opet. Alhamdulillah. Bismillah. Kak Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Isti, Mbak. Waalaikumsalam Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Host. Terima kasih Kak Isti atas waktunya. Alhamdulillah pada kesempatan ini di sore yang paling bahagia ini kita akan membahas tema mewarnai dunia menurut Al-Fatih RPS. Dalam era digital yang mewarnai dunia digital menurut Al-Fatih RPS. Betul lah? Iya. Yes. Terima kasih. Dalam era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat dengan cepat dan mudah memposting atau mengunggah video atau konten lainnya tanpa berpikir dampak yang mungkin terjadi. Kak Romi. Ya, aku typing aja, lanjut. Sebagai muslim, kita memiliki rasa tanggung jawab moral dan spiritual terhadap apa yang kita unggah atau kita posting di media sosial. Nah, menyadari akan hal ini, Al-Fatih RPS hadir untuk mengajak dan menginspirasi kita semua agar memberikan nilai manfaat kepada apa yang kita unggah atau kita posting di dunia maya atau di media sosial. Contohnya, kita dapat memposting atau mengunggah video ceramah ataupun kutipan bijak dari kisah-kisah Rasulullah. Dengan demikian kita tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang pasif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam membangun generasi pecinta dan perindu Rasulullah. Mungkin itu saja Kak Isti. Silahkan dilanjut. Terima kasih. Menjadi pengguna media sosial yang aktif dan bijak gitu ya. Yang aktif. Iya. Ya. Aktif lagi bijak, Masya Allah. Pengguna media sosial yang aktif lagi bijak. Kalau aktif nggak bijak, mendingan nggak usah aktif ya kan, biar nggak dapet nilai negatifnya. Oke, kita lanjut ke Umi Mawadah, bukan narasumber kan ya? Kan kami 2 orang. Iya. Lanjut narasumber yang kedua, yang fotonya sudah terpampang jelas. Iya. Selanjutnya Kak Romi 352. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat berkumpul di room KST dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam kita tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin eh mungkin ada yang perlu saya sampaikan sedikit ya. Saya kan tahapnya masih belajar ya mengenai mewarnai dunia digital. Mewarnai dunia digital menurut Al-Fatih RPS. Nah, itu mengambil dari peran aktif di medsos, kita dapat memberikan pengaruh positif dalam mewarnai dunia digital sebagai pandangan konten ini. Percaya bahwa langkah ini merupakan tindakan untuk menciptakan perubahan yang positif dalam dunia online. Dengan mengambil peran aktif, kita dapat memberikan kontribusi dan menciptakan lingkungan medsos yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi pengguna lainnya. Mungkin itu. Bahwa memberi dampak positif ya. Iya. Baca. Mungkin ada Udah itu yang aja. perlu ditanyakan. Ya. Itu Iya. aja. Udah Itu selesai. aja. Baik. Oh ada Kak Alia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Kak Alia, Kak Pipit ada? Kak Isti, aku lagi masih sibuk. Oh belum bisa ya udah kalau gitu biar nanti Iya, nggak apa-apa langsung turunin, biar nggak kemana-mana. diturun biar nggak kemana-mana. Biar nanti ini ya operasikan sama moderator. Kita lanjut dari Ustadz Rohman setelah kedua narasumber kita menjabarkan daripada tema ya membawakan materi apa yang kira-kira Ustadz Rohman ingin tanyakan kepada narasumber kita di sore hari ini. Aku jadi belajarkan. Terima kasih Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat RCS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kedua narasumber Bang Rizal dan Bang Rom, ini saya mau bertanya bagaimana menurut Bang Rizal dan Bang Rom cara mewarnai media sosial ya yang dilakukan pada saat ini selama bergabung bersama Al-Fatih RPS. Terima kasih. Bang Rudi mungkin mau duluan, Silakan. Kan kalau mau duluan. Saya jawab dari pertanyaan dari Pak Ustadz Rohman. Dari segi pandang menurut saya untuk mewarnai dunia online yang positif itu ya contohnya kita berperan aktif membuat konten yang untuk mewarnai dunia online itu dengan hal-hal yang positif ya contohnya tentang sholawat atau kisah-kisah Rasul atau yang mencontohkan kehidupan sehari-hari yang memberikan contoh yang negatif yang positif untuk di dunia online gitu aja mungkin. Untuk selebihnya atau dijabarkan oleh Bang Rizal silakan. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Tadi Bang Rudi bilang itu konten kan, video-video yang positif. Ya, saya cuma menambahkan sedikit saja. Untuk mewarnai media sosial itu, kita perlu menebar kebaikan dengan ucapan, tapi tidak cukup dengan ucapan juga, tapi dengan perbuatan kita. Orang akan melihat dari ucapan kita dengan perbuatan kita di media sosial. Kita masuk di room. Nah, setelah kita masuk di room itu, kita ikuti dulu alurnya di room itu. Apakah dia room download atau apa gitu, terserah apa room apa itu. Yang penting kita ikuti dulu. Nah nanti setelah kita ikuti itu, disitulah kita masukkan, kita perkenalkan apa itu RPS. Iya. Mungkin Kalau bisa boleh menjawab tahu. pertanyaan. Masya Allah. Kalau boleh tahu apa itu RPS? Mungkin mewakili sahabat-sahabat yang baru masuk dan belum tahu. Dari awal kita sebut RPS sampai judulnya ada RPS ya kan, mewarnai dunia digital menurut Al-Fatih RPS.
RPS itu sendiri apa Bang Rizal? RPS itu Rum Pemburu Syafaat, Al-Fatih. Iya. RPS itu adalah pembuka Rum Pemburu Syafaat. Iya, Al-Fatih RPS Terima adalah kasih. harum pemburu syafaat. Itu aja sih sebetulnya. Terima kasih kembali. Bang Rizal, Ustadz Rahman sudah ya. Kita langsung ke Umi Mawadah. Dan mungkin Umi Mawadah menyiapkan satu pertanyaan dan menambah atau misalkan menambahkan daripada uraian yang ada di atas tadi juga silakan ya Umi Mawadah. Silakan. Versi Umi Mawadah ya, maksudnya bagaimana mewarnai dunia digital menurut Al-Fatih RPS. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi Kak Isti meminta saya untuk menambahkan sedikit tentang tema kita, yaitu mengambil peran aktif di media sosial, yaitu bagaimana caranya kita mewarnai dunia digital ini menurut Al-Fatih RPS. Jadi memang saya ingin menambahkan sedikit. Memang di era digital yang sekarang ini, yang sangat maju ini, media sosial itu memang sudah bukan lagi hal yang tabu, melainkan memang media sosial itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Tetapi memang kita sebagai umat muslim diajarkan bagaimana caranya kita agar bisa memanfaatkan media sosial itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang baik. Maka dari itu kita di Al-Fatih RPS mengajak sahabat-sahabat semua untuk kita bisa menginspirasi untuk kita agar dapat memberikan manfaat tentang apa yang kita upload di media sosial. Jadi kita di sini diminta bersama-sama untuk bisa mempertanggungjawabkan tentang konten yang akan kita unggah di media sosial. Kenapa? Karena seringkali kita ini lupa akan betapa pentingnya pertanggungjawaban itu. Mengapa? Karena suatu saat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan sekecil apapun itu, seberat debu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Maka memang sangat penting untuk kita mempertimbangkan atau menjadi bijak dalam kita membuat konten di media sosial ini. Jadi kita di sini membuat video inspiratif bersama sahabat-sahabat untuk mewarnai media sosial agar banyak hal-hal baik yang tersebar di media sosial ini. Seperti itu. Kemudian saya tambahkan sedikit lagi, yaitu memang kita ini memiliki tanggung jawab. Meskipun kita tidak bergabung dengan Al-Fatih RPS, kita memang harus memiliki tanggung jawab tentang bagaimana moral dan spiritual kita dalam kita ini bermedia sosial. Jadi ketika kita bergabung bersama Al-Fatih RPS, kita ada sahabat-sahabat yang saling mendukung, yang kita memiliki visi misi bersama, yaitu membangun generasi perindu Rasulullah. Maka dari itu kita harus lebih semangat lagi dalam membuat konten yang inspiratif, konten-konten yang lebih bermanfaat. Agar kenapa? Itu menjadi bukti cinta kita bahwa kita memang mencintai Rasulullah dengan meneladani beliau, dengan menyebarkan teladan-teladan beliau, seperti itu. Utamanya kita di Al-Fatih RPS ini menyebarkan video-video inspiratif teladan-teladan Rasulullah melalui media sosial. Jadi mari bersama-sama kita mewarnai media sosial ini dengan hal-hal positif, dengan kita berperan aktif menyebar kebaikan dan keteladanan untuk kebaikan kita bersama, untuk generasi kita bersama. Mungkin tambahan dari saya cukup seperti itu Kak Isti. Kemudian, ya, terima kasih Mimawadah. Boleh bertanya nggak? Oh iya, pertanyaannya belum. Boleh dong, harus. Ya Allah, iya. Saya ingin bertanya. Dilanjut. Boleh dilanjut sedikit. Bertanya kepada narasumber. Kita kan di sini berbicara tentang mengambil peran aktif di media sosial, yaitu dalam mewarnai dunia digital menurut Al-Fatih RPS. Jadi bagaimana kita mewarnai dunia ini? Kalau kita mewarnai di media sosial ya, tentunya kita akan membuat konten yang bermanfaat karena tujuan kita memang ini menebar kebaikan. Yang saya tanyakan itu konten yang bermanfaat itu seperti apa yang seharusnya kita lakukan, yang kita ini sebarkan di media sosial ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali Umi Mawaddah.
pertanyaan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Kalau ditanya tentang konten apa yang harus kita mau posting yang bermanfaat di media sosial itu, ya contohnya seperti kisah-kisah Rasul, salawat, gitu kan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab, Umi. Terima kasih. Iya, mungkin tausiah ya kan? Ada tausiah dari narasumber yang terpercaya ya. Dah, Kak Romi mau menambahkan nggak? Mungkin ya udah cukup itu aja. Oh enggak, berarti enggak. Mungkin kirain udah disiapin. Oke Kak Romi, kita lanjutkan ke kita lanjutkan pertanyaannya, masih ada 3 atau kita selingi dulu teman-teman, gimana? Atau kita selingi dulu dengan lagu sholawat kira-kira? Ayo dijawab dong biar lebih Sholawat semangat. Kita sholawat yuk Kak, Ngantuk biar ini lebih loh. semangat. Ngantuk, jadi sholawat ya, diselingi ya. Mau lah, ya udah. Aku ini bukan, ini lagunya lagu ini aja ya, lagu yang biar nggak ngantuk, yang agak apa itu namanya? Ngebit. Lagu apa? Wahdana, bukan sholawat. Wahdana. Dana. Iya. Kebetulan Dana nggak ada. Iya makanya aku kasih. Kak Dimas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makanya yang nggak ada aku kasih wahdana. Oh gini, tes wahdana. Ih, parah nih. Iya dana, pernah dengar nggak itu kayak yang gitu? Lucunya. Aku tapi Kak Isti nggak bisa. Kalau yang itu dulu masih kecil. Semangat yang mana? Yang ada di bawah panggung. Ya, anggap aja lah ini kita semuanya ini berapa 9 ini di atas panggung ya. Oh udah azan ya Allah. Tapi tadi udah terjawab kan? Udah terjawab ya. Oke, kami mau ada. أضف علينا الليالي الجميلة بين القمر والهدود الأصلية والغم والهنا أصفا جميلة صارت فؤادي وأنسى بها فرحات والغم والهنا أصفا جميلة صارت فؤادي وأنسى بها فرحات ودنا ودنا وحدنا Terima kasih yang ada di bawah menyempatkan menjawab salam dan tap-tap layar. Masya Allah. Subil asad la yadanil fadila bima wana fama yuhashilil fadila yuni shifali nafusil alina ya bakti bitnana minhu malafin jah yuni shifali nafusil alina ya bakti bitnana minhu malafin jah wadana ودنا وحدنا ودنا
ودنا وحدنا ودنا. Barakallah, terima kasih Kak Denny. Yang belum menyetorkan salawat segera dibuka linknya ya sahabat-sahabatku semuanya. Ba'dal waya fina fiha ruwaya yursim wa kullina ya'rifu dafila damillaha jari wala bil habila wa yuslihi ila ifarisina al-burja damillaha jari wala bil habila wa yuslihi ila ifarisina al-burja wa dana ودنا وحدنا وحدا ودنا دانا ودنا دانا ودنا 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 وحدنا وحدا ودنا دانا ودنا دانا ودنا ودنا وحدنا وحدنا وحدا. Oh, musiknya udah habis, kirain belum habis. Kirain belum habis masih. Oh, ya sudahlah, buat hiburan ya. Banyak juga dananya ya. Dananya Dananya itu banyak. Udah Masya nyampe Malaysia, sudah nyampe ya ke Malaysia kan ya, ke warungnya Bunda Harmoni, ke Kak Komala udah nyampe ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang anak RPS, abang kita Mas Mahabah. Mana? Kita lanjutkan kalau begitu. Ada tuh, kalau hostnya tahu lah. Ya, siapapun yang lewat host pasti tahu. Apalagi matanya jeli. Ya, apalagi kalau merah bisa langsung kelihatan. Lanjut ke Mbah Kung yang akan membombardir dengan pertanyaan. Biasanya kalau mau nanya Mbah Kung itu udah persiapannya udah banyak banget itu. Untuk Bang Rizal dan Kak Romi, silakan Bang Kung. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Mas Rizal sama Mas Romi ya. Ya, kebetulan saya di dunia offline dan saya kurang berpengalaman di dunia online. Untuk bisa aktif menginspirasi, terutama di hal-hal yang positif, misalkan membuat VT, kendala apakah yang biasanya sering terjadi? Yang seperti yang Mas Rizal atau Mas Romi kemarin kan sering buat VT. Kendalanya itu apa saja? Apa misalkan bahannya atau apa, kan saya kurang pengalaman di situ. Terima kasih, monggo dijelaskan. Terima kasih, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau ditanya masalah hambatannya, kalau di ini saya dulu cerita di dunia offline ya. Kalau di offline itu biasanya hambatan saya itu adalah berkomunikasi. Karena kalian apalagi kalau anak-anak muda zaman sekarang ya, kalau kita cerita masalah sesuatu yang positif, apalagi itu tentang salawat, kadang-kadang dia kalau bahasa gaulnya itu acuh tak acuh gitu. Nah, kalau ditanya hambatannya di dunia online ini kan, kalau versi saya kayaknya untuk mencari kata itu. Contohnya sekarang kita mau bikin video itu, kalim-kalimnya itu yang menurut saya itu susah mau cari, kena sampai 2 jam ke 3 jam gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin Bang Rudi ada tambahan. Kalau dari saya untuk dunia offline itu ya kendalanya yaitu tadi mengenai lingkungan, terus lingkungan, terus faktor agama juga sangat berpengaruh di sini, karena di warga tempat saya kerja ini mereka mayoritas bukan muslim, non muslim. Jadi kan mungkin ya saya hanya putar-putar aja ketika ada rom sholawat ya, contohnya
Isti, ya kan, lagi sholawatan ya kita puter-puter aja, mereka biar dengar kan gitu ya, nggak apa-apa. Mereka solidaritas. Tapi kalau untuk mengajak atau berinteraksi masalah sholawat, ya mungkin saya butuh lama gitu untuk mengenalkan mereka dengan sholawat. Kecuali yang muslim ya mungkin udah tahu lah, kita nggak perkenalkan, mereka juga udah ngerti sholawat. Tapi untuk bergabung dengan ROM RPS ini kan mereka kan pasti banyak tanya ini, tapi kita kan belum terlalu dekat karena saya juga aktivitas di sini juga kan belum lama setelah Idul Fitri gitu. Jadi saya belum terlalu banyak komunikasi. Ada yang kena, Sedangkan di tempat ada yang kerja saya kan, di tempat kerja saya kan ibaratnya saya ya deket sih dibilang sama masjid. Nah, untuk dunia online buat PT-PT itu kadang saya terkendalanya, kita bisa nggak sih nggak harus ngambil dari itu, tapi kita bikin Al-Fatih Awad RPS semua kita tulis sendiri, yang penting ada logonya itu, ya kan. Itu dari saya nih Mbah Pung nih, itu bisa nggak gitu kan, sama kita nggak harus ngambil logo dari Capcut atau dari yang lainnya, bisa nggak, yang penting kita ada persatuannya Al-Fatih Awad RPS. Nah, masalah kata-kata mungkin saya bisa ngambil dari contoh, kita buka nih tausiahnya Ustadz Adi Hidayat, ya mungkin saya bisa ambil dari situ. Terus yang di Google juga mungkin bisa saya ambil dari situ. Nah, bisa saya cantumkan itu. Kalau masalah dunia online mungkin saya bisa kayak gitu. Tapi kalau offline terus terang aja saya masih harus banyak berinteraksi sama mereka, mengenalkan. Itu waktunya juga saya nggak panjang, sedikit, paling bisa datang ke masjid itu hanya sholat jamaah, udah itu pulang lagi tempat kerja, udah itu aja dari saya. Ya, terima kasih ya Kak Romi. Ya, memang ada kendalanya, dalam banyak kendala yang kita alami, masing-masing kendalanya adalah membuat PT inspirasi seperti itu, sahabat-sahabat. Terima kasih jawabannya. Luar biasa. Kita lanjutkan. Aku bingung tadi kok berubah ya itunya. Berubah Kak Umi Mawadah di sana. Kak Komala jadi di sini, Mbah Pung udah. Kak Komala berarti sekarang. Iya. Monggo Kak Komala. Silakan Kak Komala. Terima kasih Kak Isti. Kak Komala senyumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan sedikit ya dari tema yang udah dijelaskan, mewarnai dunia digital menurut Al-Fatih RPS. Dengan adanya media sosial bersama Al-Fatih RPS, kita dapat peluang untuk mengembangkan diri melalui program bersolawat tanpa syarat. Langkah awal menuju transformasi diri, Al-Fatih RPS mewarnai media sosial dengan berbagai inisiatif, inspirasi dan motivasi untuk generasi perindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era zaman sekarang. Dengan keberanian dan keikhlasan menjadi jembatan untuk meraih kesuksesan. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita untuk berpartisipasi mewarnai dunia digital sebagai inspirator dan motivator yang baik yang menjadi contoh teladan bagi generasi muda. Buat kedua narasumber ya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Komala. Cukup jelas pertanyaannya ya, Bang Rizal ya. Nggak perlu diulang kan? Ya, oke silakan, boleh langsung dijawab. Atau mungkin Bang Rudi mau duluan jawab? Saya. Ya, baiklah. Dulu saya lagi nulis. Udah pokoknya yang terkondisi udah dibesarkan, udah dibuka mute-nya langsung jawab. Kalau cara saya ya,
Cara saya pribadi itu adalah ya seperti tadi yang kan pertanyaannya Umi Wada yang saya jawab itu kurang lebihnya seperti itu. Kita harus membuat konten-konten yang positif. Apalagi kita ini adalah bukan lagi anggota tapi keluarga dari RPS ini ya. Tentunya kita harus memperkenalkan RPS ini agar semua orang tahu. Tapi dengan niat kita karena Allah. Nah setelah itu kalau kita sudah memperkenalkannya, kita bikin video semampu kita. Jangan dipaksa. Kita bikin video itu jangan dipaksa. Semampu kita aja. Agar apa? Agar kita tidak merasa ya terbebani gitu kan untuk membuat video-video itu. Nah, dan kalau seandainya video itu mungkin agak mungkin kita kurang yakin gitu kan. Nah, kita bisa juga dengan cara lain. Contohnya ya kita bisa masuk ke room. Nah, ini kalau di online kita masuk ke room itu cara saya mengikuti alur dari proses dari room itu. Di sela-sela prosesnya room itu baru itu kita masukkan sedikit demi sedikit. Dan menurut saya pribadi ya alhamdulillah dalam sekian banyak tempat saya istilahnya memperkenalkan RPS ini dengan masuk di room dengan mengunggah video-video, alhamdulillah mungkin dalam 10 orang itu 1 orang mungkin ada gitu, tapi alhamdulillah gitu. Yang penting niat kita. Jadi kalau kita sudah niatkan betul-betul karena Allah Ta'ala, kita tidak akan merasa terbebani dan tidak akan merasa kecewa gitu. Mungkin itu bisa menjawab Teh Komala. Mungkin ada tambahan dari Bang Rudi, silakan. Terima kasih Bang Rijal. Sama-sama. Pertanyaan dari siapa? Umi Komala ya. Bagaimana menjadi inspirasi dan inspirator ya. Jadi kalau dari menginspirasi, terus apalagi tadi? Coba Kak, tolong bilang. Gak apa-apa dijawab bagaimana cara menginspirasi itu aja nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Untuk menginspirasi sebuah konten atau contoh bagi dunia online ya mungkin ya itu tadi ya balik lagi ke diri pribadi ya satu mungkin kita sebagai diri pribadi yang di anggota RPS ini ya saya sendiri mungkin saya banyak melencengnya atau gimana lah gitu kan, saya belum bisa menjadi pribadi yang benar-benar real 90%, tapi dengan perlahan-lahan ya insya Allah semua itu ya saya akan perbaiki dengan menjadi inspirasi semua anggota ya kan. Itu walaupun saya tahapnya belajar ya saya belum mahir lah dengan segalanya gitu. Jadi konten-konten mungkin ya saya lambat laun kita cuma 1 hari mungkin 1 atau 2 insya Allah saya usahakan itu, mulai besok saya usahakan. Mungkin kalau semua dari logo Al-Fatih RPS itu harus dari capcut atau gimana ya saya usahakan, tapi semua kita bisa bikin aja konten itu ditulis, yang penting ada logo Al-Fatih RPS ya mungkin. Nah itu aja dari saya lah, itu aja. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf karena ya namanya saya jadi moderator dari belajar gitu. Itu aja. Terima kasih Bang Rudi jawabannya. Iya, sama-sama. Berikutnya Kak Alia Nabila dulu ya Bunda ya, takutnya karena kan agak panjang mau ini kan, mau apa namanya update laporan sholawat juga. Nah nanti Bunda setelah ini. Berikutnya dari tim Al-Fatih RPS yang biasa rutin setiap hari menyampaikan update laporan sholawat dan membaca Al-Quran sahabat-sahabat semuanya, kita dengarkan bersama-sama sembari kita ingatkan diri kita sendiri, kita sudah setor sholawat belum? Kak Isti juga belum. Ya sambil dengerin Kak Alia yang belum langsung dibuka linknya, silakan Kak Alia Nabila. Update laporan sholawat dulu, lalu pertanyaan dari Kak Alia.
Dipersilakan. Kak Romi belum di mute, nguapnya kedengeran tahu. Kenceng banget. Ya nggak apa-apa, udah ngantuk banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Mahaba, Kak Isti, semuanya baik yang di Komal maupun di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili dari tim RPS ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan anggota Al-Fatih RPS yang telah dengan penuh dedikasi dalam mengumpulkan selawatnya dalam rangkaian kegiatan yang sangat berarti, yaitu upaya untuk agar bisa beristiqomah dalam bersalawat. Masya Allah. Dan Alhamdulillah Kak Isti, kemarin di tanggal 12 Mei 2024, jumlah total 797 miliar. Oh, 797, Insya Allah. Insya Allah. Dan untuk hari ini, tanggal 13 Mei 2024, itu sudah terkumpul 807 miliar. 807? Ya, 807 miliar. Dan untuk hatam Qur'annya, kita berjalan di hatam Qur'an yang ke-54 dan kurang 1 juz lagi. Dan ini adalah sebagai bukti bentuk nyata ya dari kegiatan kita, dari sahabat-sahabat RPS. Bukan hanya sekedar omongan atau hanya sekedar kumpul-kumpul atau apapun itu. Jadi ini adalah sebagai bukti bentuk nyata bahwa kegiatan RPS itu nyata adanya, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul ataupun sekedar cuma ngomong-ngomong doang. Jadi nyata adanya, dan ini adalah nama-nama beliau-beliau yang sudah berkontribusi dalam mengumpulkan selawatnya. Ya, yang mewakili ya kan? Ya, karena jumlah sekian banyak itu bukan hanya dari satu orang atau beberapa orang, tapi berbagai kalangan, berbagai daerah, berbagai bangsa. Dan bukan hanya orang juga dari majelis taklim, dari banyak kalangan yang menyatukannya. Yang pertama ada Kak Sunoto, ada RPS 0256 Inspirasi Ud Al-Fatih RPS, ada Gus Mahaba beserta 17 majelis taklim, ada Kak Ratnawati, ada Mbah Kong dan majelis taklim, ada Kak Sumaina, Reza Zahwa Zarana, Kak Ahmad Faisal, Kak Nunung 2 kali, Kak Saiman, Mama Uma, RPS 0269 Inspirasi Ud Al-Fatih RPS, Kak Zainal Arifin 2 kali, Rini Siti Mulyani, Darwin Leo, Bang Muhammad Rizal, Kak Delima, Kak Abi Lukman Hakim, Mbah Kong dan Majelis Taklim, saya sendiri, Siti Khotijah, Bunda Harmoni dan tim warga Warung, Kak Komalasari, Kak Pipit, Kak Titi Sundari, Bunda Toipa, Halwa Faiko Lutfia, Zahwi Fariatul Laila, Dimas Prayogi, Dedek Nur Zahra Alia Nabila, Dimas Prayogi, saya sendiri, Nimas Dana Sofiana. Terakhir di menit 17.22 itu ada Kak Nur Laila atau Kak Lala. Itu yang bisa aku sampaikan Kak Isti. Dan ya, Kak. Untuk sahabat-sahabat RPS, ayo kita lebih semangat lagi. Ini khatam Qur'annya tinggal 1 juz, biar kita bisa berjalan di khatam Qur'an yang ke-55. Masya Allah. Semangat semuanya, baik khatam Qur'annya maupun sholawatnya. Aku kembalikan lagi ke Kak Isti karena di sini sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, pas kan? Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah terbaca bahwa laporan real untuk setiap harinya, khususnya hari ini 13 Mei 2024, laporan sholawat yang terkumpul sementara sebelum habis di tanggal 13 Mei di jam 12 malam
ada 807 miliar sholawat dari sahabat-sahabat RPS dari beberapa negara sahabat RPS yang tersebar ya. Dan hatam Al-Qur'annya tinggal 1 juz lagi selesai. Kita besok ke hatam Al-Qur'an yang ke-55. Luar biasa. Iya, terima kasih Kak Alia Nabila. Selanjutnya katanya yang paling ngantuk, yang paling terakhir. Maaf ya Bunda Harmoni, ayolah Bunda Harmoni bikin sesuatu yang melek. Nah, pertanyaannya apa kira-kira, silakan. Terima kasih Kak Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rijal sama Mas Romi ya. Cuman mau tanya sedikit konten yang bagaimana yang bisa mewarnai dan menginspirasi untuk berbagai macam kalangan, anak-anak, remaja, aki-aki, nenek-nenek, ibu, bapak, itu semua kalangan itu. Yang konten yang bagaimana itu? Iya. Itu pertanyaannya masih sama ya, tentang konten yang menginspirasi seperti apa. Tetapi bedanya lebih spesifik. Konten apa yang bisa masuk satu konten tapi dari anak kecil, orang gede, orang tua, orang muda, laki, perempuan itu nerimanya gampang gitu, mudah diterima. Waalaikumsalam Bang Brewok. Kira-kira konten apa dari Kak Romi, konten apa dari Bang Rizal? Silakan. Jawabannya satu kata aja udah cukup, bisa kok satu kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya jawab. Konten apa yang bisa atau sangat menginspirasi untuk anak muda? Ya, termasuk saya juga masih muda, alhamdulillah. Bukan anak muda, semuanya. Orang tua Semuanya. juga, nenek-nenek, kakek-kakek, itu namanya semua kalangan. Jadi semuanya, enggak anak muda aja. Konten yang bisa menginspirasi dari semua kalangan itu seperti tausiah. Contohnya Ustaz Andi Bone, kita bisa ambil dari beliau. Dari Ustaz Andi Bone itu, dia kalau beliau itu dakwahkan dia masalah cinta, tapi bukan masalah cinta untuk dunia, tapi masalah cinta untuk akhirat, untuk anak muda. Ada konten tausiahnya yang banyak positif. Dan juga seperti selawat gitu. Mungkin kalau selawat mungkin anak-anak muda sekarang itu atau golongan sekarang itu kan, kalau selawatnya itu agak yang slow, mungkin dia kira ngantuk apakah. Kita bisa ambil berbagai macam-macam selawat. Mungkin itu saja Bunda Harmoni. Ya, terima kasih yang saya boleh jawab. Silakan, mungkin baru dia ada tambahan. Jawabannya Dari saya ya mungkin sedikit tambahannya untuk inspirasi konten dari kalangan dari yang terkecil sampai yang tua itu. Ya tadi yang udah dijelaskan juga Bang Rijal, itu sholawat Nabi gitu kan. Sholawat Nabi itu sangat menginspirasi kalau menurut saya, karena semua kalangan juga, mau dari anak kecil, dari anak muda, yang tua, semuanya pasti ikut sholawatan. Contohnya sholatullah sholamullah ala toha rasulillah, terus gitu. Ya itu sebagai contoh doang, mungkin saya kalau salah ya mohon maaf gitu ya. Contoh selawat Nabi lah gitu kalau dari saya mah, selawat Nabi untuk menginspirasi kalangan dari yang terkecil sampai anak muda sampai yang tua. Itu aja mungkin dari saya. Jawabannya sama, kontennya konten sholawat. Kalau Bang Rizal tadi konten sholawatnya disampaikan dengan metode tausiah kayak gitu ya. Kira-kira kok sekarang Indonesia banyak ninja. Iya Kak, ya ninja RPS luar biasa, suaranya mana? Masya Allah ya. RPS semangat ya. Lebih bahaya lagi kalau tidak safety seperti ini ya. Hati-hati kalau bicara kamu ya. Saya ini galak ya Kak, hati-hati kalau bicara.
Terima Hebat kasih. berselawat tanpa Ya salam. Nah, ya, ada satu lagi ternyata ada Kak Radna semangat. yang belum bertanya. Nah, daripada terusan. Oh, belum tanya. Ada dua yang belum selesai. Tadi yang nanya siapa ya? Kenapa Kak? Kenapa Kak? Aku nggak ngerti. Gini-gini nggak ngerti. Kenapa? Aku belum bertanya. Oh, ayo silakan Kak Alia Nabila bertanya. Oh, tadi udah dijawab yang nanya. Oh, yang nanya Bunda Harmoni sudah ya tadi ya. Oke, kalau gitu Kak Alia sama Kak Ratna belum. Silakan Kak Alia. Oke. Bagaimana penggunaan media sosial secara bijak dapat membantu membangun generasi yang mencintai dan merindukan Rasulullah? Bagaimana penggunaan media sosial secara bijak dapat membantu membangun generasi yang mencintai dan merindukan Rasulullah? Itu gimana? Boleh singkat aja, nggak apa-apa jawabannya, nggak usah dijabarkan. Singkat Ya aja. baiklah, terima kasih pertanyaan Teh Alia. Media sosial itu cuma alat ya kan, tergantung dari kita mau dipakai secara positif atau negatif. Tapi kami di Alapate RPS itu diajar ya untuk menggunakan media sosial itu untuk mengarah ke positif. Ya, caranya gimana? Kita bikin PT yang positif, salawat, dakwah. Pokoknya yang penting konten-konten dan video itu adalah positif, tidak mengarah ke negatif. Mungkin itu saja Teh Alia. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Bang Rizal. Ya, baik, selanjutnya nggak apa-apa ya. Pertanyaan dari Kak Ratna ya, salah satu admin dari RPS juga. Ya. Ya, terima kasih Kak Bagian Iski. Masya Allah. ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kan misalnya gini, kita sudah menge-share gitu VT-VT yang menurut kita itu positif dan baik. Nah, karena kan tidak semua orang suka akan hal itu. Tidak semua orang setuju dengan pendapat kita yang menurut kita itu sudah baik. Nah, ketika ada yang misalnya tidak suka dengan VT-VT kita yang menurut kita itu sudah baik, itu bagaimana cara kita menyikapinya? Terima kasih. Terima kasih. Intinya sih Pertanyaannya Bu Ratna. Bu Ratna. Kak Ratna. Masya Allah. Kalau saya pribadi, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi untuk menyikapi sebuah typingan negatif atau mungkin video yang negatif, kalau pribadi sendiri saya usahakan untuk silaturahim sama orang yang negatif, yang typing negatif atau yang bikin video negatif itu, dengan tujuan silaturahim itu seperti biasa saling kenal dulu di belakang, bukan di anunya. Di belakang, lepas itu saya akan tanya apa yang dia mau, kebutuhannya apa, sehingga dia typing atau dia bikin video yang negatif kayak gitu. Sebentar, kalau aku nggak salah dengar tadi, kayaknya Kak Ratna tadi nanyanya gimana menanggapi orang yang nggak suka sama yang menganggap gitu nggak sih, yang menganggap PT kita negatif gitu nggak? Iya. Iya sama. Kalau nggak salah gitu. Ya. Iya. Kalau nggak salah. Iya. Makanya kan tadi saya sudah jawab, untuk menanggapi kita harus jalin silaturahim sama dia, tapi di belakang, bukan di tempatnya kejadian itu. Itu saja macam itu kan tadi. Nah, kalau kita sudah jalinkan silaturahim sama dia, nanti kita sudah kenal. Ya kita tanya,
apa maunya sehingga dia tapping kayak gitu, atau dia bikin video yang apa namanya negatif kayak gitu. Mungkin nah itu jawabannya Kak Ratna. Terima Mungkin kasih ada Bang tambahan dari Rizal. Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Kalau saya, jawaban dari saya gini, eh, untuk semua orang itu punya kebebasan atau hak memilih sebuah konten, itu kan hak mereka masing-masing. Kita memberikan contoh yang baik, tapi mereka tidak menerima atau mereka tidak suka atau segala macam, ya itu hak mereka. Tapi yang penting kita udah memberikan inspirasi yang terbaik buat mereka, itu aja dari saya. Mungkin ada teman lagi dari yang lainnya yang nambahin jawabannya. Bentar, Bunda Harmoni kena sama TikTok. Oke. Terus aku ngeblank. Tadi udah dijawab semua ya, Kak Ratna? Iya Kak, Izin ya host, boleh? Iya Kak, boleh. Tadi kalau nggak salah ada typingan di bawah, mungkin saya sempat baca itu tentang sulit. Apa tadi lupa saya. Apakah Sulit. buat PT itu sulit? Mungkin nih, kalau nggak salah lah tanya itu. Sulit. Tapi kurang lebihnya, ya. Oh ada. Coba saya baca tadi. Kak, izin ya host ya. Kalau menurut saya silakan. pribadi, 90% bikin PT itu di Al-Fatih RPS ini mudah dan 10%-nya sulit. Kenapa saya jawab kayak gitu? 90% mudahnya karena kita sudah disediakan. Capcup ada, kata-katanya ada di Al-Fatih RPS ini. Tinggal kita mau atau tidaknya untuk bikin konten itu, bikin video. Tergantung dari kita. Semuanya sudah disediakan di Al-Fatih RPS ini. Bukan bayar, gratis lagi. Sulitnya 10%. Kenapa? Kata-kata. Itu menurut saya kata-katanya yang sulit. Memang ada di Al-Fatih RPS itu kan ada kata-kata, tapi kan tidak banyak. Gitu. Ada. Seperti yang saya bilang tadi itu di Al-Fatih RPS ini, kalau yang penting kita ada kemauan. Mau bikin video tentang positif itu di Al-Fatih RPS ini lengkap. Kalau ditanya aplikasinya ada, kita ada capcu. Kata-kata ada, kata-kata 10 hikmah, inspirasi ada, kita sudah disediakan. Mau atau tidaknya kita, itu jawabannya dari pertanyaan yang tadi di typing. Terima kasih. Terima kasih kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah cukup puas ya Kak Ratna dan jawabannya ya. Iya, terima kasih. Ada di sini ada Cik Dona. Itu berarti kayak gitu ya, Kak Dana ya. Cik Gu berarti Bu Guru. Cik Gu Dana. Kak Dana ada di sana ya, monitor ya. Tapi ini udah 17.40. Kalau di tempat teman-teman jam berapa? Oh, ada di sana. Suaranya bisa keluar nggak Kak Dana? Kalau dibuka mute-nya bisa. Maksudnya bawain satu baris salawat deh. Kayaknya aku penasaran. Temannya kata IPA itu pasti bisa salawat. 17.40 ya? Oke ya. Oh di sini 15. Oh iya. Baik ya sahabat-sahabatku, alhamdulillahirabbil-alamin. Saat ini kita mewarnai dunia digital ya. Temanya menurut Al-Fatih RPS. Memang betul bahwa media sosial itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita saat ini. Sekarang ini kehidupan kita itu seperti berapa persen ya? 50% lebih kita tergantung pada media sosial. Ada nggak yang mampu nggak coba seminggu matikan semua media sosial? Ada yang sanggup? Kalau sanggup besok typing ya. Nggak sanggupnya 5 hari. Oke, pengen lihat 4 hari sampai 1 hari kalau ada.
nggak sanggup. Karena kenapa? Bukan berarti orang yang bermedia sosial itu negatif. Karena kita bekerja juga butuh dengan media sosial itu juga. Kadang ada ya yang bukan bergantung, memang kebutuhannya itu alat kerjanya kayak gitu. Apalagi mengaji, kita bisa pinter, gurunya ada di Jawa Timur, kita ada di Jakarta, tapi kita setiap hari mendapatkan ilmu kayak seperti inilah kajian diskusi seperti ini juga menambahkan wawasan kita. Berarti dengan media sosial juga kita ada alat untuk belajar. Jadi media sosial itu sebetulnya alat. Alat itu nanti bisa tumpul dan juga tajam. Ketika alat itu tajam harus hati-hati ya. Tajamnya lebih dari pedang. Kalau menusuk, banyak orang yang sakit hati karena gara-gara media sosial. Banyak orang yang kerugiannya banyak sampai bangkrut gara-gara media sosial. Banyak orang yang bercerai-berai karena media sosial. Banyak juga orang yang ketemu jodohnya karena media sosial. Banyak orang yang tadinya nggak ngerti sholawat jadi ditularkan kemana-mana, keluarga, sahabat karib, pacarnya, suaminya, istrinya, juga karena media sosial. Jadi ayo kita bijaklah gitu dalam menggunakan media sosial. Kita berperan aktif boleh, tetapi juga bijaksana gitu. Juga memiliki tanggung jawab untuk bermedia sosial. Ayo, seperti setiap hari kita sudah sampaikan, bertanggung jawab apa yang sudah kita up. Kadang kita salah upload, kita ngambil foto orang, kita kasih caption ditangkap, masuklah buih, masuk di sana. Karena apa? Karena memang kita harus mempertanggungjawabkan, orangnya nggak terima segala macam, harus bijaksana intinya yang tadi. Juga kata Kak Komala tadi, dengan bermedia sosial yang bijak dapat peluang mengembangkan diri. Seperti saat ini di Al-Fatih RPS, bisa mengembangkan diri lebih baik lagi, mengenal sholawat dan membaca Al-Quran bareng-bareng disatukan di satu wadah yang sama. Nah, dan selanjutnya untuk laporan nyata Al-Fatih RPS kegiatan sehari-hari untuk hari ini 13 Mei 2024 yang tadi sudah Kak Isti sampaikan juga 807 miliar sholawat, tapi ini udah berarti 700 lebih ya baru sore. Nah besok ini berubah, nominalnya udah berubah karena tadi ini pas 807 Kak Isti juga belum setor sholawat. Sahabat-sahabat di sini juga pasti belum semuanya menyetorkan sholawatnya. Terima kasih, mari bersama-sama kita jaga. Sekali lagi, jika kita sudah mencoba memulai istiqomah sholawat, tentu saja kita jaga, tentu saja kita miliki, kita jaga dari hal-hal yang buruk di luar sana ya, dan kita berperan aktif di dalam dan di luar. Untuk sahabat-sahabat yang ada di bawah semuanya juga salam kenal, salam kompak bersolawat sampai akhir hayat. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, Kak Romi itu kayaknya udah ngantuk banget ya, udah nggak tahan ya. Habis sholat langsung tidur. Mau buka puasa. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Isti. Mau buka puasa. Iya, oke. Yang berpuasa. Oke. Iya, terima kasih. Kak Isti sebetulnya di akhir penutupan ini Kak Isti sedih loh, ada sesuatu di samping aku itu bikin sedih banget. Aku ngelihat anaknya Kak Isti ngambil nasi, Kak Isti mikir lauknya apa, nggak taunya dia ngambil sambal. Anak sekecil itu ngambilin maknya, suruh makan, ayo mama makan sambal. Nina.
Semangat ya semuanya. Kak Romi, silakan buka puasanya. Semangat.